bikin bisnis lain di luar Luska biar duitnya dipakai buat Luska gitu. Itu tuh pada protes sama Luska teh. Kenapa? Cemburu. Betul. Sebenarnya sih ya, ini sebenarnya kelemahan Luska dari dulu. Kalau kelemahan Luska dari dulu tuh. Tahu nggak siapa yang pertama mencetuskan itu? Siapa? Bukan. Siapa? Utat. Halo semuanya. Halo. Apaan sih? Jalan-jalan ke Bekasi. Apaan sih? Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan opak. Astagfirullah. Oke, kita balik lagi. Selamat datang di Luskes. Apaan sih Luskes? Luskes itu Luska Podcast. Ini yang episode pertama. Dan Yes. spesial guest star kita ada siapa? Baru datang nih. Baru datang banget. Kehujanan, kasihan. Kelihatan pisan klinis berarti. Ya, berarti itu teh harus pas kalau ngobrol harus begini. Ya pokoknya siapa yang ngomong harus Oh dia. iya, oke. Jadi nggak ngesek situ ya udah oke. Boleh. Jadi sekarang judulnya tentang apa sih? Bentar ya, belum perkenalan opening dulu, dulu. belum perkenalan dulu. Sekarang di Luskes ini ada special guest star yaitu ada Lingga, Kan manajer kamu belum Luska. perkenalan. Gak apa-apa, Bisa lah. gak apa-apa. Special guest star kita itu ada Lingga, manajernya Luska, dan aku Sachi Dan aku Siva. sebagai pembawa acara. Dan kalian sisa Sachi. Oh, Sisa dari Luska. Sisa Sachi. BTW kita sekarang berkabung semua loh, bajunya hitam-hitam. Ya tahu tadi ada yang meninggal tadi jam Udah 7. berkabung atas negara ini. Tadi ada yang meninggal jam 7 baru disolatin Innalillahi. sebelum pas Jumatan tadi. Oh iya. Oh Iya iya, betul iya, serius. iya. Innalillahi. Terus lagi kenapa berkabung. orang ketawa lagi? Lagi berkabung ya. Iya Sama betul. Omnibus Law. Iya, ini berkabung untuk negara. Sedih. Udah, kita mulai. Nah, Nanya apa ya? apa jok kita Oh mulai? iya, aku mau nanya soal Lingga nih. Lingga itu kan ngurus cewek-cewek ya. Bayangin kalian ya, Lingga satu orang cowok tapi dia ngurus banyak cewek-cewek. Berapa Kak ceweknya? Simpenannya? Simpenannya ada berapa? 6 tambah 6 ya? 12 Kohai sama Luska. Nah, Lingga kan udah ngurus Luska tuh udah lama ya, dari zamannya dia bujang. Sekarang dia udah menikah dan aku pengen nanya gimana sih rasanya ngurus Luska dari bujang terus sekarang udah nikah gitu. Apa ya? Dan memang awalnya bikin Luska karena cuma hobi doang awalnya. Hobi jadi duit. Ya bagus. Ya, hobi suka jejepangan ya, suka lihat cewek-cewek menari-nari ria di atas Cuma itu doang yang pentas. kamu suka di Jepangan. Ya dulu sih enggak sih, dulu suka maksudnya anime masih suka, sampai sekarang anime dorama masih suka gitu, cuman ya dulu memang karena ada komunitasnya jadi ikut satu komunitas, jadi ikut bisa bareng-bareng lah. Kalau sekarang kan makin banyak komunitasnya, komunitas wota-wota banyak kan, entah itu dari komunitas, ada komunitas idol yang dari 48, ada 46, ada komunitas JKT kan, karena semenjak ada JKT jadi rame. Tapi kalau dulu tuh memang jarang banget gitu. Ada, makanya ketika ketika ada komunitas kayak gitu yang suka idol-idol cewek gitu, komunitas cowok-cowok suka idol-idol cewek gitu, itu jadi kayak seru juga nih ikutan gitu, walaupun ternyata isinya banyak om-om juga gitu. Ya begitulah. Yaudah akhirnya ikutan, terus lama kelamaan karena di Indonesia tuh nggak ada, dulu mah nggak ada yang bawain, dikit lah yang bawain cover idol-idol Jepang. Akhirnya ya udah bikin hobi, udah dari situ bikin Luska. Terus beres Luska sebenarnya waktu pas bikin Luska itu belum sempet kuliah ya udah pas masuk Luska kuliah ya udah gitu ngurus aja. Awalnya berapa ya waktu itu, berempat ya, awalnya berempat ya udah jalan aja masih nyantai sih ya berempat, karena
ini ditambah waktu itu masih pada kuliah kalau nggak salah ya, anak-anaknya masih pada kuliah, jadi ya santai-santai aja ngajar ngerjainnya, ngejalaninnya. Terus itu juga apa namanya ngurus si eventnya karena masih sedikit ya, juga. Terus kebutuhannya juga nggak terlalu banyak karena baru awal-awal ya, jadi ya nggak ada problem lah. Paling ya kalau problem itu kayak misalkan ya problem awal-awal mah ya, kalau misalkan makan sulit karena memang nggak dibayar ya. Iya. Makan sulit nggak dibayar. Terus Nasi box juga sebenarnya udah cukup nih. nah ya dulu tuh nasi box aja gitu, jadi ya udahlah yang penting mah ini gitu ya. Anak-anak akhirnya kayak anak-anak Luska dibiayain dulu tuh, dibiayain sama duit kita sendiri. Waktu itu saya berdua ya, karena waktu itu manajemen saya berdua juga pakai duit sendiri gitu. Jadi sampai saya sama teman saya tuh nyari bikin bisnis lain di luar Luska biar duitnya dipakai buat Luska gitu, entah itu bikin kostum, entah itu buat latihan segala macam gitu. Nah, udah sini baru aja mulai, udah Luska jadi GS baru aja udah mulai ya lumayan lah gitu. Apa namanya tuh bisa ngobrol-ngobrol buat kostum dan segala macam gitu ya. Terus sebenarnya waktu semenjak pas Luska juga udah berkali-kali dari bujang ya kan, ceritanya dari bujang ya gitu, pacaran segala macam gitu. Tapi emang banyaknya pas awal-awal Luska itu sempet sekali 2 kali pacaran gitu. Terus tapi kosong setahun gitu, karena memang kebanyakan tuh beberapa kali pacaran ya itu tuh pada protes sama Luska teh. Kenapa? Cemburu. Betul. Kan jadi kayak gitu. Jadi kalau kan jadi kalau dulu tuh saya tuh karena aku satu kayak ya udah kayak emang anggap anak. Jadi kalau dalam arti kalau misalkan butuh apa misalkan anaknya udah pada kuliah semua. iya, jadi ini kalau misalkan kalian butuh link misalkan latihan terus aduh nggak ada yang nganterin, misalkan ya udah lo nganterin gitu. Oh iya, Ya kan suka gitu, anterin misalkan kemana ya, pokoknya yang gak jauh-jauh amat lah ya. Misalkan nganterisasi sering. Terus dulu waktu zaman si Utat pernah, cuman nggak sampai jauh banget sih kalau si Utat sih. Si Utat, Mime, Nao juga pernah gitu. Nao mah tapi ya nggak terlalu sering ya. Si Mime sering, si Ican sekali 2 kali lah. Loyo ya. ya pokoknya dulu awal-awal seringnya si Nime, Utat sama Sachi dulu sering nganterin kayak gitu. Jadi nah yang gara-gara itu tuh iya jadi kalau saya pacaran tuh kalau pacaran tuh sama anak kampus pernah, terus sama anak Jepangan, cuman jadinya sama kayak gitu. Jadi kayak kamu teh kenapa sih ngurusin Luska wae gitu, ngurusin cewek wae gitu. Kayak diprioritasin. Iya begitu. Jadi kayak gak ada waktu buat dia. Padahal sebenarnya kalau saya misalkan kalau misalkan pacaran ya pacaran aja gitu, nggak ini. Cuman kan kadang kalau misalkan pas waktu itu kan Luska misalkan lagi banyak job ya udah weekend ya mau nggak mau ya ngurusin Luska ya. Jadi pilihannya ya dia kalau misalkan memang mau ini ya ikut ke event gitu. Karena pernah beberapa kali juga misalkan ada beberapa yang bisa diajak ke event, pacaran bisa diajak ke event gitu. Jadi kalau dia anak di Jepangan diajak ke event nggak masalah gitu, ketemu sama anak Luska lagi, kenal sama anak Luska. Cuman ada beberapa yang anak kampus tuh jadi kayak diajak ke event nggak mau, terus diajak kenal sama Luska nggak mau, tapi seudonan gede kali ya. Tapi seudonan gitu. Jadi kayak nanya hari ini gimana ya, orang kan nggak bohong kayak misalkan hari ini misalkan si Utat nih nggak ada yang antar nih, mau nganterin dulu ke sana gitu, ke rumahnya, ada jauh kan waktu si Utat ke rumahnya gitu. Terus kita kan latihan suka malam tuh gitu. Cuman ya jadi kayak apa sih gitu lah, jadi ya sampai berantem dan segala macem gitu lah. Ini kan lagi bujang ya, ceritanya lagi bujang. Kalau misalnya sekarang masih bujang, kamu pilih pacar atau Luska? Luska. Serius. Serius dari pas waktu pacaran, mas setiap kali pacaran tuh pokoknya saya nggak bisa milih kamu antara Luska. Pokoknya saya prioritasnya tetap Luska. Jadi kalau misalkan mau ini kamu harus kenal dulu sama anak Luska. Kalau enggak ya gimana kita bisa nyambung kalau misalkan kamu nggak kenal sama anak Luska gitu. Makanya kebanyakan kayak gitu.
yang terus. nah baru pas waktu udah lama nih kosong lama, nah baru kan Jomblonya berapa lama kosong? setahunan baru ini sama Ami. Nah baru sama Ami. Nah kebetulan memang Ami tuh di kampus nggak tahu kan sempat aktif ya di kampusnya, cuman pas udah akhir-akhir tuh semester akhir tuh udah mulai nggak aktif di kampusnya. Makanya ketika pacaran sama saya, dia kalau misalnya emang anaknya bukan anak yang suka main kemana nongkrong gitu. Iya rumahan gitu. Jadi kalaupun misalkan ini di kampus doang gitu, jadi di kampus doang kalau ada himpunan segala macem, tapi ya udah nggak terlalu aktif. Nah pas pacaran sama saya udah mulai kosong banget, jadi ya udah kalau misalkan kemana diajak kemana mau wae gitu. Jadi misalkan kita ngumpul ska kayak udah pas gitu, ini kayaknya yang dicari-cari gitu ya, yang dicari-cari. iya jadi kayak ya udah kalau misalkan diajak ke event mau, diajak apa namanya latihan luska tapi mau. pernah nggak sih berantem sama Ami gara-gara Luska? Pernah Gara-gara ya kadang kalau awal-awal pasti masih sama kayak gitu sebenarnya, masih ada rasa sama nerima nggak ya? iya masih ada rasa kayak naon sih nganterin itu gitu. Ya wajar lah cewek ya ngeliat, apalagi maksudnya gini, apalagi saya misalkan walaupun sayanya jelek gini tapi dikelilingi sama cewek-cewek gitu, mungkin tetap aja insecure gitu, walaupun sebenarnya udah nggak mungkin gitunya, tapi tetap ya cewek mah ada insecure Iya, gitu. insecure tinggi ya. Ya sempat lah berantem, kalau ya soal Luska sempat berantem gitu ya, cuman ya udahlah, memang apa ya di titik itu ya kalau saya sih jadinya bisa semenjak sama Mami bisa kayak misalkan ada masalah ya udah diselesain, beresin aja, diomongin gitu udah beres. Jadi yang sebelum-sebelumnya nggak pernah beresin. Karena gimana ya, nggak Males mau, ya? males aja si ceweknya nggak mau aja gitu, nggak mau tahu gitu, males jadi ya Itulah yang udah. namanya jodoh kali ya sih Pak ya. Iya. Tapi caranya kayak kenalin Luska ke cewek yang awal sampai sekarang kami itu sama kayak kenalin nih anak-anak Luska, atau sebuat kami mah beda gitu cara buat kenalin Luska ini. Sebenarnya setiap kali ini suka diajak, jadi sebenarnya cara ngenalinnya ya diajak aja ke event gitu, kalau diajak ke latihan kan mungkin terlalu langsung gitu ya. Iya pertama kali saya ajak, padahal waktu itu belum pacaran loh, kalau misalkan kalian Sachi ya, waktu itu kalau misalkan ingat tuh di Telkom tuh saya pertama kali bawa Ami tuh waktu ke Telkom, itu tuh saya belum pacaran sama Ami. Tapi Cuman Lingga tuh jarang apa sih, jarang bilang ke anak-anak kayak mau ini pacar aku ini. Kalau nggak nge-expose. Malah jadi kayak dia bawa cewek terus kita yang nanya ini siapa nih gitu. iya kayak gitu, jadi biar ya udah biar ngeblend aja gitu, kenal aja gitu. Dengan sendirinya ada. Nah tapi yang jarang ada yang mau diajak kayak gitu cuma 1-2 kalau nggak salah, yang ada pacar saya yang mantan yang dulu yang mau diajak kayak yaudah ngumpul Luska gitu, bukan ngumpul ya, ke event ketemu sama anak Luska di backstage, ngobrol sama anak Luska gitu. Nah nggak semua gitu, paling cuma 2 gitu sama Ami itu ya, begitu bawa ya udah akhirnya kenal ternyata ya udah nggak lama akhirnya jadian, ya udah gitu terus sampai setiap kali ada latihan ya udah Ami pengen ikut gitu. Jadi karena memang ya apa ya beda kalau yang lain tuh ya, kalau yang lain pengen saya tuh mengikuti dia. Iya. Ngerti nggak? Iya. Sulit sih. Pengen saya ngikutin dia, misalkan ini aku tadi mau kesini nih, kamu anterin aku dong, kamu harus bisa dong anterin aku, atau ini aku mau ngumpul sama temen aku, anterin aku dong atau apa gimana. Enggak, kalau Ami itu jadi kayak ketika justru ya, Ami itu lebih, nah kalau saya kan lebih milih daripada pacar, kalau Ami lebih milih pacar daripada temen. Itu Emang sih biasanya kalau udah ngerasa nyaman dia pasti sama pacarnya. Pasti cewek mah. gitu, jadi akhirnya ya dia lebih milih sama pacar, ya udah makanya setiap kali ada event, ada apa dia ya udah ikut aja. Dan saya juga nggak kayak ini kan kadang suka ada yang kayak di sini apa sih pacar ikut aja, saya mau ada kerjaan atau apa ngapain sih ikut gitu kan. Saya emang enggak, justru kayak oh ya udah mau ikut hayu gitu. Jadi kayak misalkan apalagi keluar kota gitu kan, Sampai dibawa-bawa. iya gitu, keluar kota tuh seneng karena memang dia juga jarang main keluar kota bareng misalnya kalau biasanya sama keluarga gitu, tapi kalau misalnya sama sendiri jarang. Makanya akhirnya ya udah ini sampai ke Bali juga gitu, diajak main gitu aja.
Ya gitu dan Jadi kayak dia tuh kerja tapi sambil memanfaatkan liburan gitu. juga. nah itu Memanfaatkan. betul karena manajer mah bebas. Oh gitu. Kan kalau itu soal pandangan buat pasangan, kalau misalnya manajer di pandangan keluarga Kalinda tuh kayak gimana sih? Gimana ya kalau misalnya di keluarga saya mah di keluarga saya itu ya jadi kayak yang udah bebas maksudnya terserah Gimana jalan-jalan aja? terserah gitu terserah Support sih. support aja kalau keluarga kalau nggak tahu kalau keluarga besar ya kalau keluarga besar kan ya emang saya juga jarang ngumpul sama keluarga besar tapi kalau dalam keluarga kecil saya sendiri gitu ibu ayah ya, kayak ya udah sok aja jalanin aja we yang di ini di yang support aja we kalau misalkan mereka kadang kalau misalkan ngumpul di rumah saya atau misalkan ada syukuran ya yang sering ngerasain kan kalau misalnya syukuran bikin makan masak kan ibu di rumah ngaliwat segala macam gitu jadi apa namanya support gitu support banget Kalau nggak support sih nggak mungkin sih, ibu juga ngasih makanan buat kita semua. betul karena memang seneng karena kan malah dulu keluarga juga pada pengen diajak kalau misalkan pergi ke Iya, ikut waktu itu ikut ya waktu event aku masih bertiga aku Empi Omega iya masih ikut waktu itu. iya gitu jadi kalau misalkan kayak mau kemana gitu terus misalkan ke eventnya tuh di mall terus ada bangku kosong di itunya apa di transportnya gitu di mobilnya pasti pengen ikut gitu sama jadi ya udah sambil saking nge-supportnya ada jadi kayak ya itu sekalian pengen nge-support sekalian pengen jalan-jalan juga begitu keluarga juga gitu jadi sekalian gitu Menguntungkan bagi banyak orang. Betul. ya nah sekarang abis keluarga berkeluarga ya sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya cuman memang waktu ya paling waktu yang biasanya kalau misalkan kalau di Bujang misalkan event nyampe rumah ngurus dulu apa gitu atau misalkan di rumah lagi nyantai tuh bikin postingan apa lu segala macam atau apalah jadi kayak banyak jadi ada banyak waktu luang gitu yang misalkan mikirin nih Luska bikin apa lagi ya atau apalah iseng apa ngedit apa gitu cuman ya sekarang semenjak nikah agak mulai berkurang intensitasnya karena terbagi udah nikah ditambah punya anak punya bayi sekarang punya bayi nambah lagi jadi kayak memang sih agak terbaginya memang kerasa banget gitu karena memang terbaginya ini banget karena memang enggak kan kalau tinggal sama mertua yang sama ibu saya gitu mungkin roomnya diurusnya namanya itu benar-benar bisa diurus sama mertua gitu sama ibu sendiri cuman kan kalau ibunya mertua saya atau ibunya ini udah tua jadi nggak bisa segala gitu jadi memang gitu jadi ngebantu ya dikit-dikit gitu nggak benar-benar ya udah dipegang jadi nggak bisa misalkan sini pegang sama ibu terus kita nyantai ngapain gitu nggak bisa kayak gitu jadi kalaupun misalkan dipegang sama ibu mertua misalkan tetap kita juga harus standby kayak misalkan tahu diri lah gitu lah Tahu diri lah. gitu makanya sebenarnya kan saya sebelum nikah juga kan sebenarnya megang foar ya nah sekarang sebenarnya masih megang foar cuman pada akhirnya sekarang juga nggak kepegang dalam artian ya itu jadi sekarang nggak kepegang akhirnya ya udah di foar juga saya jadinya bukan mundurin diri ya lebih ke ganti job desk betul ganti job desk jadi yang asalnya tadi saya ngurusin semua tentang foar jadi saya jadi kayak mikirin ngurusin soal eventan aja deh ya udah anak-anak foar nanti nyari manajer baru buat ngurusin mereka gitu ngurusin segala macamnya terbaiknya gitu jadi ya akhirnya jadi cuma kalau misalnya ada yang mau ngundang paling kamu cuma nerima telepon doang kasih telepon gitu jadi yang nanti ini terus iya nego-nego gitu misalkan ngasih proposal segala macam pokoknya nyari event walaupun ya sekarang nggak jalan nggak gimana iya semua tidak jalan sekarang semuanya kayak gitu semuanya karena Teh Ona iya aduh. padahal bocoran Luska tuh tadinya awal
awal tahun ya, pertengahan tahun lah ya, bukan awal tahun, pertengahan tahun kita mau rilis single ya. Iya. Pertengahan tahun tadi kita mau rencana mau rilis single pertengahan tahun lah, sekitar tadinya mau sekitar April atau setelah Lebaran ya. Iya kan acara Lebaran Setelah waktu itu Lebaran kita ya, udah Mei, ngerencanain Juni. tuh Iya. semuanya Iya. udah ngerancang buat Iya, acaranya terus tuh mau kayak bikin gimana. acaranya segala Tapi kan macam, karena situasi kita cuman ada ya tahu ya. pada akhirnya kayak gitu ya udah akhirnya kita nggak berani juga, nggak berani rilis gitu. Dan ya memang yang tadinya kita mau apa ya, rencana planning bikin apa akhirnya nggak jadi karena memang keundur semua ya, kita nggak bisa ketemu dan ya jarang ketemu juga sekarang semenjak pandemi juga. Kita baru ketemu berapa ya, paling bisa Sulit sih bisa emang sulit dihitung. ketemu karena kan emang terjebak sama PSBB juga. Hmm. Ya terus satu sama lain kan kita ada yang kerja, terus ada yang kuliah, terus rumahnya jauh, jadi susah aja buat nyatuin semuanya tuh, paling ya komunikasi di handphone doang. Sulit sih. Iya betul, sama yang sekarang juga kayak anak-anak misalnya nggak si anak-anak Kohai juga sama, jadinya ya ngumpul-ngumpul sendiri aja karena memang kita juga lagi minim kegiatan juga sih sebenarnya mah gitu. Makanya ya sekarang kita coba mulai dikit-dikit lah ya bikin sesuatu ya. Terus kendalanya kan itu dia setelah nikah ya, setelah nikah dia udah bingung ya, apa sih, bukan bingung, jadi kayak gak kepegang sama yang tadinya dia semuanya kepegang, sekarang dia jadi gak bisa megang semuanya. Nah terus ada gak sih kayak, bukan rencana ya, kayak perubahan buat itu kan lebih ke, tadi kan ke keluar ya, misalnya ke Luska gitu, setelah menikah gitu, kayaknya saya kan dulu kan gini. Kerasa sih kan, kamu bisa ngerasain sendiri kemarin kan yang apa ya, sebenarnya semenjak Sachi jadi leader tuh, saya lebih banyak ngobrol sama Sachi dan lebih banyak kayak, Ci ini dong bikin ini, Ci tolong ngurusin ini dong anak-anak gitu. Iya gitu, jadi apa ya, lebih saya jadi lebih kayak ngedelegasiin ya namanya gitu. Iya pokoknya kayak ini ada sesuatu tolong diiniin gitu, jadi buat ngurusin anak-anak gitu saya beberapa kali kayak ini Sachi gitu, jadi biar Yang tadinya dia biasanya pakai tangan sendiri sekarang minta bantuan lagi gitu, bukan minta bantuan lagi, Iya. jadi kayak minta bantuan untuk Ngandelin merealisasikan Sachi. sesuatu lah gitu. iya gitu, jadi kayak yang asalnya diurusin sendiri gitu, sesuatu diurusin sendiri, udah kayak udah sok urusin bareng-bareng gitu. Tapi alhamdulillahnya sih anak-anak Muska tuh gak pada rewel ya. Terus Iya, ya mau iya. pada kerja masing-masing gitu, meskipun ya kita untungnya kita udah paham lah gitu keadaan Linda sekarang kayak gimana, ya kita ngertiin aja. Untungnya nggak pada rewel sih. Udah sebenarnya memang jadi kerasa banget kayak apa ya, kerasa banget saya nggak berguna tuh gara-gara pandemi sih pada akhirnya. Maksudnya dalam artian kayak bingung mau ngapain gitu, bingung mau ngapain nih, mau bikin sesuatu, kita ketemu juga susah gitu, terus bikin itu lagi gitu, konten itu lagi gitu. Pada akhirnya kayak buat fans apa ya, jadi kayak ya udah sekarang Akhirnya kan kemarin bikin apa yang buat Muska yang baru gitu, video call gitu. traktir tadi ya, maksudnya jadi kita bikin traktir gitu buat ini apa namanya, biar orang punya konten baru, punya konten eksklusif tentang Luska gitu, karena kan kita jualan merchandise juga apa namanya tuh, sekarang jualan merchandise secara fisik juga kurang ya, walaupun secara online juga sulit gitu. Makanya akhirnya ya udah dirubah dulu ke digital dulu gitu, dan ya itu tadi ya, jadi kalau misalkan ada yang mau beli ya tinggal ke traktir, terus kalau misalnya mau video call itu aja sih kemarin yang kepikiran tuh, karena memang yang gampang dibikinnya lah istilahnya tuh gitu, yang gampang dibikin dan gampang direalisasiin gitu. Nah kalau misalkan yang fisik kan belum harus si datanya dulu, misalkan foto dulu apanya, terus kalau enggak dicetak dulu kan, itu terus ada itu dulu apa namanya, produksi, terus nanti kirimnya juga, jadi kayak terlalu ribet dan ini gitu. Makanya cari yang enggak sulit ya itu gitu. Ditambah lagi dari sekarang di Bandung tuh ya nggak ada ini ya, apa ya, nggak ada yang inisiatif buat event online, kecuali Belum ada sih. kecuali Nggak kemarin tahu STBA kemarin bikin acara apaan? online, Yamato Damasi yang biasa STBA jadi yang kita virtual perform, cuman jadinya virtual gitu, tapi udah nggak. Jadi gimana sih? virtual, jadi kayak kita tuh performanya gimana aja, yang penting kita pakai kamera,
Terus ntar sama mereka di live di akunnya mereka juga. Iya, tapi iya itu, tapi cuman karena memang eventnya nggak bersponsor dan segala macam, jadi ya nggak bisa ngundang-undang juga gitu. Nggak bisa ngundang-undang yang ini, paling itu tuh yang ngisinya ya anak-anak himpunan atau yang temen anak-anak himpunan yang punya grup gitu, kayak misalnya kayak gitu. Jadi kayak harus ngundang ngeluarin duit mah kayaknya enggak gitu, jadi gitu-gitu aja. Nah itu baru itu kalau yang di Bandung gitu belum ada lagi, padahal kan kayak misalkan di Jogja, kalau nggak salah Jogja itu dia mereka kemarin ada event idol loh. Iya udah. Si event idol gitu. Nah di Bandung tuh nggak ada yang inisiatif bikin kayak gitu. Juga bikin tuh. Iya. Dari Luska. Bluska mah bukan yang nggak mau, nggak ada resource-nya. Kalau misalkan ada yang mau bantu silakan. Kalau misalkan kalau misalkan anak-anak Bandung nih ya, anak Bandung pengen bikin event online terus pengen Luska perform, sok silakan ngobrol sama saya, ntar kontak-kontak aja misalnya mau bikin, yuk kita mah ayolah gitu. Nah benar bang, kalau misalnya nanya-nanya Luska jangan ke orang lain, langsung ke Linda aja. Iya. Karena pembicaranya beda-beda. Jawabannya pasti beda-beda. Ya gitu, saya mikir kalau misalnya mau bikin event online, ayo lah gitu, jadiin lah gitu, nggak usah mikir Nuska tapi dibayar nanti wah itu malah gitu. Yang penting mah sekarang misalnya biar ada Aktifin kegiatan dulu ya sedikit. kita coba dulu aja online di Bandung gitu kayak gimana gitu, karena kan kemarin yang di Jogja juga udah lumayan bagus sih kalau saya lihat kemarin nonton streamingnya gitu, walaupun nggak semua tapi udah lumayan bagus gitu. Nah pengen ada ya di Bandung lah, sok ada yang inisiatif gitu. Udah, saya bukan yang nggak mau, yang balik lagi tadi nggak ada Harapan seorang manajer guys. Tolong dibantu. ya Lusna ada timnya ya, jadi timnya cuma saya doang, jadi nggak mungkin saya ngerjain sendiri. Jadi silakan kalau ada yang mau bantu yuk. Iya dia siap. Dia siap buat ikut juga. Yuk, apalagi Lagi ya, Ci. Apa ya? Aku mau nanya apa ya? Nanya apa ya? Kalau aku sih mau nanya ini loh, selain kan Luska tuh ada perkembangan lah pastinya. Nah dari awal kan bukan dari member juga nih, member yang ngebuat Luska namanya naik. Nah kalau dari sisi manajer buat Luska nama naiknya tuh kayak gimana sih? Gitu. Oh, kalau sebenarnya memang pada akhirnya member ya intinya sebenarnya pada akhirnya member yang bisa bikin nama Luska naik ya. Cuman ya balik lagi tadi, kalau kalau manajer enggak jeli ngelihat peluang, nggak jeli ngelihat peluang, ya gitu. Terus kayak misalkan kalau misalkan ke event-event lah, soalnya di awal-awal juga saya tuh kayak gencar banget misalnya ada event di mana masukin proposal aja gitu, walaupun misalkan kita udah jadi GS di mana-mana gitu, tapi ketika ada event baru yang kita belum pernah perform di situ, ya udah masukin proposal gitu, jangan kayak tiba-tiba ngechat doang gitu, Atau nunggu diundang. atau nunggu diundang atau ngechat doang kayak hey ini kita Luska mau ngundang kita nggak? Kayak gitu siapa lu gitu, tapi dengan tapi dengan kayak perkenalan diri dari Luska gini ini saya terus kayak ngasih profilnya terus gini, jadi ya udah kalau tertarik silakan menghubungi kayak gitu. Jadi hampir setiap kali ada event baru, entah itu di entah itu di yang belum kenal Luska mungkin ya. Jadi maksudnya ngasih proposal tuh idol tuh ada Luska juga. Iya, jadi buat ngasih tahu juga, ngenalin gitu kayak gitu. Terus ya terus dari situ aja asal dan dan dari manajemen mah asal jangan banyak tim aja manajemennya. Iya. Siapa tuh? Jangan terlalu maksudnya tuh ya low profile aja gitu. Low profile, nggak usah. Takutnya ngalahin member ya. Iya, jadi biar member aja yang banyak omong gitu. Iya, manajer mah nyanyi low profile gitu, apalagi ya udah berkeluarga mah ngapain lah pusing-pusing gitu. Iya, saya nggak aktif sosmed ya, BTW saya cuman upload kalau di Instagram tuh cuman upload ya, cuman Happy birthday member. Serius enggak, kalau di Instagram saya sendiri isinya cuman upload foto saya sama istri sama anak sekarang mah. Oh iya, Liga tuh waktu itu sempat bilang jangan kalau misalnya di wallpaper laptop tuh kan selalu Luska ya, Luska aja selalu Luska. Terus dia bilang
Nih kalian kalau mau wallpaper buat laptop minta ke saya aja, soalnya saya udah punya anak gak akan pakai foto kalian lagi. Ya, agak Jahat sedih gitu gitu kayak ya. sedih banget, Sedih dia udah gitu. Tapi sampai sekarang masih poster, Ya, masih wallpapernya Luska loh. laptop mah udah Luska aja, HP baru. Iya, HP baru Anak. anak. Oh, kalau HP Gak mungkin kan kalau misalnya HP tiba-tiba fotonya Sachi. HP fotonya anak. Tuh. Kevin. Udah mulai upload di Instagram juga udah mulai Anak fotonya mulai sama aktif ya, anak. Bun. Gitu. Tuh. Udah anak Kan segala lucu macam. tuh, wah, lucu. Iya iya, dedenya Zoom, mana guys, nggak zoom. ada ya kalau ada. Tadi ada. Iya gitu. Iya, jarang ini saya jarang upload yang aneh-aneh lah. Jarang upload aneh-aneh dan berstatement aneh-aneh ya. Kan upload sama statement ya. Beda. Beda ya, upload anehnya sama statement aneh jarang. Jadi ya gitulah. Jadi biar tenang gitu, tenang hidupnya. Paling jadi pada akhirnya bebernya manajernya ribet ngurusin masalah anak-anaknya kalau misalnya anak-anak lagi ada masalah gitu di sosmed atau apa gitu paling gitu cerita. Terus harapan Lingga buat anak-anak Luska, terutama senpainya, dengan kondisi Lingga yang udah nikah itu Ini sih apa yang namanya tuh lebih kalau bisa sih lebih mandiri. Apa ya, jadi kayak kalau misalkan pengen bikin sesuatu maksudnya jadiin gitu, jangan kayak ditunda-tunda gitu. Oke. Iya gitu juga misalkan ya kalau pengen bikin ini nih ya udah yuk jadiin gitu, jangan ditunda-tunda karena gini, karena Sesuatu yang dihapus itu kayaknya. itu satu dan Akan kalian jadi. ya dan kalian tuh menghabiskan waktu saya. Sekarang kan waktu saya tidak cuma buat kalian aja, buat anak juga. Jadi kadang kalau misalkan nungguin kayak misalkan ayo bikin apa, ayo ya udah tungguin, jadi kayak oh ya udah waktunya kapan gitu, kayak nggak ada ini mau Tuh kapan, dengerin tuh gitu. Yolan, Kerin, Mega, Empil, Siva, Sachi. Aduh. Iya gitu. Jadi Dengerin kayak katanya kalau misalnya ada sesuatu rencana tuh harus dijadiin. Emang kadang gitu sih kita tamparan gak sih, kayak iya sadar, kita juga sadar, jadi kayak ya lah apa ya, bukannya hapus, mungkin karena tiba-tiba ada jadwal yang kita nggak tahu gitu, akhirnya kita nggak jadi kumpul lagi, ya emang sulit sih. iya, soalnya maksudnya gini loh, soalnya itu di masa pandemi ini kalau kalian nggak bikin sesuatu, maksudnya kalau kalau kita nggak bikin sesuatu konten atau misalkan apalah gitu, entah itu digital, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Redup banget. Iya, karena nggak ada event, nggak ada. Kita dulu apa kalau misalnya kita nggak posting atau apa gitu kan, masih event, masih tiap minggu ada gitu, event tiap minggu ada, tiap minggu perform gitu, jadi orang bisa lihat kalian gitu. Tapi kan kalau sekarang kalau orang lihat kalian gimana gitu sih, jadi ya Kesulitannya apa sih nih setelah ada pandemi ini buat Nusa? sulit kalau Sulitnya tuh mungkin karena buat Luskanya gitu kan, kalau misalnya kita nggak pandemi kan kita kan pasti ada job ya. Nah kalau misalnya kita lagi pandemi gini, sulitnya tuh apa gitu, mau bikin konten bingung gitu, kontennya mau apa, terus bikin sesuatu bingung. sebenarnya sih ya ini sebenarnya kelemahan Luska dari dulu. Kalau kelemahan Luska dari dulu tuh kita apa ya, Luska itu kurang lemah di sosmed dari dulu tuh. Luska tuh lemah di sosmed gitu, di sosmed sama digital. Iya, sosmed ya sama digital tuh kayak YouTube, video dan segala macam tuh dari dulu tuh Luska tuh lemah di situ gitu. Jadi kuatnya di event gitu, di perform gitu. Jadi kalian bisa, maksudnya kayak dari dulu tuh bisa ya udah nggak apa-apa di sosmed biasa-biasa aja tuh, pas perform kita mah pecah wae gitu. Cuman kan kalau sekarang nggak ada ini ya udah, jadi kayak hilang yang spesialisasinya Luska di performnya hilang gitu. Jadi berarti kan otomatis yang misalnya nih perform 70%, sosmednya cuma 30% gitu. Nah sekarang teh ketika perform nggak ada, 70% hilang, cuma 30% gitu, nggak setengahnya pun gitu. Jadi ya kalau bisa sih pengennya ya minimal di setengahin lah gitu. Tapi emang sulit sih. Iya. Biasanya kayak Luska nih ya, Luska kan di sosmed lemah,
tapi dia performanya lebih bagus gitu ya, mungkin kayak setiap orang tuh Kelemahan, pasti kelebihan. ada sisi bagusnya tuh di tempatnya gitu doang gitu. Tapi buat pandemi sekarang emang aku juga ngerasa apa ya, gak tau nih antara geraknya itu antara kitanya atau manajernya sih. Bingung saya juga guys. Ya kalau dari saya mah udah sering ngajakin kalian mah. Ngajak sering. Iya, ngajakin mah udah sering Makanya ngajakin. apa? Saci tuh bulan sekarang tuh lagi. Iya, maksudnya tuh kayak kalau dari maksudnya gini, kalau dari manajer karena sekarang kontennya udah jarang. Maksudnya kan manajemen cuman kayak nyaranin yuk mau bikin hayu gitu, harus dari membernya gerak gitu. Kalau dari manajer udah gerak, membernya gerak juga percuma gitu. Begitu. Dan sosmed juga sekarang sudah tidak ada yang memakai sosmed Luska untuk posting apapun. Terakhir kapan nih? Hex ya. Ya. Terakhir tuh Dicek, Luska Barahin. terakhir Luska ini posting, kita cek 11 September, 1 bulan yang lalu. Itu pun postingannya tentang traktir. Terus sebelumnya lagi 21 Agustus itu pun postingan tentang traktir, dan itu pun saya ngepost ya. Kenapa ya? Kenapa sih? Nggak tahu kenapa ya, sumpah kayak mau bikin postingan di Ruska kadang harus bikin postingan apa gitu, kadang suka bingung juga gitu aku tuh. Kenapa nggak bisa as simple as halo, selamat siang, apa kabar? Edukasi yang baik guys. Oke, ntar dicoba guys. Iya, karena gini loh, apa namanya tuh? Karena buat fans itu apapun yang kalian posting, yang penting kalian hadir buat mereka. Kalau fans tuh lebih ke official atau ke akun membernya langsung gak sih? Nah itu. Ya gini loh, ada kan nggak semua ngefollow akun sosmed, akun sosial kalian, akun pribadi kalian gitu. Tapi kalau misalnya di Luskanya sendiri, kalian ngepost tentang kalian juga ini tentang Luska juga gitu. Jadi biar jalan terus gitu si akunnya, sosmednya biar jalan terus gitu. Ini malah jadi ngebongkar keburukan Luska nih podcastnya nih. Gak apa-apa kan, ini special manager gitu, kayak keselnya sama anak-anak tuh kayak gimana Iya sih? sih, keselnya sama anak-anak gimana sih? Kayak itu kan dia tadi bilang gitu, Ya. kayak susah. Kalau sekarang mah susah banget geraknya anak-anak. Gak segampang kita waktu gak pandemi sih. Iya. Ditambah gini loh. Kayak malesnya nambah-nambah ya. Iya, ditambah, maksud saya juga gini loh, kenapa saya juga sekarang juga memang jadi kurang mobile, jadi jarang upload kemana-mana karena memang punya anak loh. Karena punya anak tuh resiko dan Iya. ketakutannya lebih gede dibanding Ngurus kita. yang karena kan anak kecil lebih rentan sih Mm-mm. kenanya gitu, apalagi anaknya masih kecil banget. Kalau misalkan anaknya udah gede, mungkin ada beberapa yang udah berani bawa anaknya keluar gitu, main jalan-jalan. Saya masih belum berani karena pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan mengenai COVID, jadi saya trauma, nggak mau lagi kejadian kayak gitu. Jadi makanya sampai sekarang Rumi nggak pernah saya bawa kemana-mana kecuali ke neneknya di Cigondewa. Nggak pernah saya bawa kemana. Ya, mudik ke Cigondewa. Berapa Di menit? tebihnya jauh. Berapa menit? 15 menit saja nyampe. Di tebihnya. Iya, mudiknya cuma ke Cigondewa gitu. Nggak pernah saya bawa ke tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya saya mau keluar juga sama Ami, ya nggak dibawa gitu. Kalau cuma ibu leher. Ke situ ya, jadi ketemu neneknya sama untuk disakiti, imunisasi. Untuk disakiti, Netting diimunisasi. gak sih kalian? Diimunisasi ya, jadi kalau keluar tuh ke bidan buat imunisasi aja gitu. Jadi Sedih ya. dia makanya kasihan, bayangin dia tuh Iya dia tuh sih. butuh banyak. Cuman ya udah, yang penting sekarang kesehatan dulu gitu. Walaupun dia tuh udah pengen jalan-jalan kemana-mana, pengen ya, ibunya apalagi. Kalau misalnya kita nggak mau ambil resiko ya jangan mencoba-coba lah. Ya tit. Kasih jangan ambil resiko.
Iya kan kalau misalnya kita udah tahu resikonya kayak gimana, kita Ya jangan cabut di pernah luar. jangan pernah mencoba. Karena itu Kabur pasti keluar menyakitkan. dari Kalau misalnya kamu bisa mengatasi, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Udah. Ya, Apa lagi? apalagi sih. Gimana sih Ci rasanya punya manajer kayak Kalingga? Aku jadi ditanya ini. Iya. Manajer Lingga, aku sama Lingga udah 7 tahun bersama. Ada. Udah 7 tahun. Ya itu kalau misalnya di orang pacaran itu udah pacaran yang paling jauh. Gak nyambung ya. Itu kan dong. Pacaran yang jauh apa gimana? Ya, maksudnya itu tuh udah kayak spesial gitu, udah lama banget gitu. Ikatnya nggak nyambung. Si pelangi. Lanjut tadi kan. Lanjut aja. Manajer Lingga apa ya? Sebenarnya sih dia tuh bagus. Dari awal dari sebelum nikah sama udah nikah tuh dia masih profesional lah gitu dengan kesibukannya dia masing-masing. Ya, baik. Udah, sumpah bagus openingnya udah jelasin kayak udah keren banget tau. Ya, baik. Udah capek banget. Ya baik lah, pokoknya overall Liga sampai saat ini dia udah merealisasikan Luska dengan baik dan dari nol banget gitu, dan dia udah ngerasain Luska tuh di dia apa sih, dia yang paling tinggi kayak gimana, terus dari rendahnya juga dia kayak gimana. Bagus sih, jadi masih tetap bertahan gitu kan, jarang juga gitu kayak ada manajer sekalinya dia merilis tapi susah untuk naik, kadang suka ada yang pasrah gitu ya. Nah kalau misalnya Lingga tuh ya dia percaya aja gitu, percaya kalau ini tuh pasti bakal naik dan pasti dikenal banyak orang. Salut sih sama kepercayaannya. Tanya balik sih. Apa? Tanya balik. Iya, tanya banget. Kamu gimana? Kalau mah ya, aku mah lebih ngapresiasiin Kalingga karena dia bisa membantu sih, emang Kalingga berperan gitu kan, Luska. Jadi kayak walaupun membernya yang kerja keras juga, Kalingga juga aku yakin dia bekerja keras sampai Luska saat ini. Jadi aku lebih apresiasi Kalingga di saat itu gitu. Sekarang ini masih BTW saya juga kadang apa ya, kalau misalkan jadi apa ya, jadi manajer nggak cuma ngurusin kerjaan kalian, kerjaan Luska. Jadi saya Dia sebagai lebih memantau pribadinya juga sih ya. jadi saya selain apa ya, selain apa yang ngurusin kerjaan Luska gitu, tapi kalau misalkan tiap membernya misalkan lagi ada masalah mau curhat apa gitu, kalau ada problem apa ya welcome gitu, dan segimana mungkin saya berusaha ngebantu tanpa ngejudge. Kayak ada masalah apa, ada problem apa, ya udah yuk apa di ini saya bisa bantu apa atau apa gitu, nggak kayak kamu sih begini bisa nggak kayak gitu. Tapi ya udah sok sekarang mah gimana gitu. Udah. Lingga tuh jarang marahin anak-anak loh, tapi kita yang sering marahin dia. Oh iya benar. Dimarahin gimana? Tapi memang saya nggak pernah marah ke orang loh. Nggak ngerti saya nggak pernah marah ke orang. Jadi kayak ya kalaupun misalnya saya udah marah banget sama orang, tapi kalau misalnya ngobrol sama orang tersebut nggak sampai gitu kayak oh ya udah ngobrol paling ya nada tinggi, emang dasarnya ngobrol nadanya tinggi gitu, kadang dikirana ambekan gitu. Kadang suka dimarahin sama kita juga. Ya udah sih kalau ngomong biasa aja. Diem. Padahal saya ngomong biasa aja. Ya itu pun terjadi kalau ngobrol sama istri kayak gitu. Karena sebenarnya yang Berarti emang dia seperti ini guys. padahal biasa aja gitu, padahal nggak ini gitu, cuman kayak jadi kayak marah-marah atau apa, padahal biasa aja gitu, udah emang begini nadanya tinggi gitu. Biasanya apa sih yang bikin member marah sama kamu teh? Karena hal apa? Biasanya tuh kalau misalkan disuruh ngerjain sesuatu tuh malas-malesan. Apa contohnya? Misalkan misalkan nyampe event nih,
karena misalnya waktu bentar lagi nih harusnya langsung buru-buru make up segala macam gitu, kayak masih ada yang ya siapa yang diem dulu itu atau misalkan disuruh jualan lama, disuruh jualan merchandise teh. Jadi harusnya misalkan kita misalkan sebelum perform tuh kita jualan dulu tuh, tapi karena lama tuh anak-anaknya lama tuh akhirnya enggak jualan dulu gitu, akhirnya ditumpuk di belakang jadi capek gitu, dan kadang ada yang nanyain di awal nggak ada gitu lah. Keselnya dia ke member. Nah kalau misalnya member, jadi kayak misalnya tuh member tuh kesel nih sama kamu, nah kenapa sih member kesel sama kamu tuh, kamu ngelakuin kesalahan apa sih gitu sampai member tuh pada kesel? Apa ya? Apa ya yang apa ya, asa banyak tapi nggak tahu. Saking banyaknya. Apa ya? Coba kasih apa? Coba sih Mbak. Apa ya? Kesel sama Lingga gara-gara apa sih? Belum sih, belum ya. Belum serius. Belum. Dari zaman Kohai. Belum, nggak tahu, nggak pernah sih kayaknya. Aku kalau keselnya sama Lingga tuh itu kayak apa sih, kayak lambatnya tuh kayak misalnya kita pergi nih ke event, terus kita tuh udah di event, kirain aku tuh Lingga tuh udah ngehubungin si LO-nya, ternyata belum. Terus keselnya tuh karena ya jadi kayak 5 menit sebelum kita nyampe tuh harusnya udah hubungin gitu, jadi dia mau ngehubungin tuh pas kita udah di sana baru mau hubungin, karena kan yang namanya cewek-cewek malas ya kalau buat nungguin gitu. Jadi Iya benar banget. kesel banget sih, kenapa nggak dari tadi kan, jadi kita harus nunggu lama bla bla bla. Sedangkan wanita kan kita susah banget dihubungin ya karena di acara gitu. Nah itu. Oh iya itu ya pernah sekali 2 kali lah. tapi kadang memang dari panitianya loh. Jadi kayak misalkan udah kontekan nih, misalkan 10 menit lagi nyampe nih udah kontekan, tapi nyampe sana tuh nggak disambut gitu. Kadang suka ada kayak gitu. Jadi kayak kak udah nanyain, kak udah di mana kak, udah di screenshot ini di sini gitu. Berarti kan dia kayaknya udah bisa memprediksi kita nyampe berapa menit lagi gitu. Tapi udah nyampe sana teh ini mana, di telepon nggak diangkat kayak gitu. Sering kayak gitu sih kalau sama panitia event gitu. Cuman itu untuk yang di luar kota ya, kalau Bandung mah ada pada sendiri. Iya, kalau di Bandung itu biasanya. Apalagi coba sok. Apalagi ya. Kalau event yang paling nyebelin tuh ya kayak gimana sih, atau panitianya atau kayak gimana nya, yang paling ya pengalaman lah gitu, hal yang kurang enakan gitu. Kurang event paling nyebelin sih. Paling nyebelin tuh kalau misalkan Eventnya atau si orang-orang Event. Ya keseluruhan sih sama panitianya misalkan. Ya kalau misalkan nyampe terus tuh panitia nggak siap sama backstage. Paling sering. Iya, Kalau ada enggak sih. backstage. Aku paling kesel sama event yang kalau Luska tuh gestar nih ya, bukannya aku sombong, maaf. Sombong banget sih kan. Luska tuh gestar. Otomatis kan yang nama gestar tuh kan spesialis Enggak juga ya. Kenapa kalau misalnya Luska disimpan di akhir tuh selalu si durasinya tuh sedikit gitu. Kita kan durasinya harusnya 30 menit ya. Oh, selalu dipotong gitu karena 30 menit kan. Terus kita bawain lagu tuh 5 sampai 6 lagu lah. Terus tiba-tiba panitia tuh bilang, "Kak, boleh enggak cuma 2 lagu aja?" Kesel enggak sih? Kayak gara-gara mereka mungkin itu tuh kayaknya akhir. kurang efektifnya tuh dari awal gitu. Jadi kayak mereka tuh santai dan akhirnya imbasnya kayak yang paling ujung. Gitu. Ya itu biasanya memang ya itu Kebanyakan event kayak gitu sih sebenarnya. kekurang panitia, kadang panitianya kurang koordinasi dan segala macem, jadi nggak ngelihat waktu Iya, yang ngeliat waktu lain. dan Terus kadang akhirnya imbasnya kayak yang paling akhir. beda biasanya gitu. Jadi memang Kesel aja sih gitu, kayak kita tuh udah nyiapin pengen perform rame bla bla bla, tapi akhirnya kita harus 2 lagu yang nggak bisa apa-apa. ya yang kayak ya itu sering, pokoknya buat performer yang performnya penutupan ya itu paling sering ngerasain kayak gitu, hampir semua gitu. Sedih memang. Sama ya itu tadi itu. Terus kalau ya tadi kalau nggak ada backstage atau backstage-nya tuh misalnya satu hall banyakan. Itu nyebelin. Iya gitu, jadi kayak kadang kan kita mah misalnya kayak ribut gitu Ribut apa ya, gitu, apalagi kalau misalnya iya sih, Make up make up cewek cewek segala macem gitu. Jadi kayak apalagi kabel para rebut-rebut. Iya. jadi memang kadang-kadang kalau saya setiap kali request tuh Ini ada spesialnya gitu maksudnya. ya pokoknya satu ruangan Nuska, kalau atau kalau nggak sama Fuar, karena memang satu manajemen itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan
gabung sama yang lain gitu. Bukannya kita nggak mau, cuman takutnya mereka tergabung sama kita gitu. Nggak apa-apa sih digabung juga, cuma space-nya lebih detail aja gitu, kayak ini siapa, ini siapa, jadi nggak kegabung gitu. Kadang kita juga punya barang-barang yang kebawa sama siapa, yang mereka ada di kita gitu. Iya, itu juga bisa jadi pertimbangan. Itu cerita pengalaman kita selama kita perform ya. Iya, tapi ya di balik itu juga ada Tapi kita ada kelebihan kesenangan event. kok. Kadang kita juga suka apresiasi sama si panitia-panitianya gitu. Kalau misalnya dia ramah, dia baik, kita malah senang gitu ya. Iya, kayak, pasti ada kelebihan. oh kita dijamu dengan baik nih, kita juga pasti baik kok gitu. Luska nggak pernah apa ya, maksudnya Luska tuh nggak pernah sombong dalam apa ya, sombong dalam melakukan hal apapun itu ke panitia gitu. Ada Luska dari masyarakat gitu kan. Untuk masyarakat lagi. Karena apa ya, enggak, Luska tuh jadi kayak, maksudnya tuh kayak misalnya kita mau ninggalin backstage tuh, pernah nggak sih kalian kayak kotor gitu? Enggak. Pernah nggak sih kalian ngelihat backstage Luska pas Luska udah mau pergi, terus kalian harus beres-beres lagi selain ngeberesin bangku-bangku ya, soalnya kan itu emang udah dari sananya, kayak sampah apapun itu, pernah nggak sih? Kita selalu ada inisiatif gitu ya buat Entah kenapa sih bersih. kita selalu itu sama ambil, coba ya udah kita beresin Kita semuanya. pungutin walaupun Jangan sampai kita Tahu nggak siapa yang pertama mencetuskan itu? siapa? Yuchan. Bukan. Siapa? Utar. Oh, Ya, terima kasih Ya. Kak Utar. Utar tuh aku nggak lihat Utar, aku lihatnya Yuchan, berarti Yuchan dari Utar. Iya, kalau nggak salah mah dulu awal-awal banget gitu pas. Wah, berbekas banget ya nyampe sekarang ya. Iya. Iya, dulu pas awal banget tuh, iya itu si Utat kayak rempongnya beberes ya udah dari situ jadi kayak kita udah jadi terbiasa gitu. Ya, kita dari saya juga jadi terbiasa gitu ke anak-anak itu sampah apa itu beres-beresin semua. Tapi gitu. emang lebih enak bersih sih, kayak kalian enak gak sih kayak kalian di dalam ruangan tapi dengan kotor terus kayak pabalatak lah ibaratnya. Pabalatak apa ya? tapi kalau pas masih perform pabalatak maksudnya enggak, maksudnya kalau kayak udah buat beres. kita duduknya gitu, kayak kita kan pasti pabalatak cuma di meja doang gitu, tapi kalau misalnya di sini ada makanan yang basah terus tak tumpah kemana-mana gitu, kayak arisinnya sih. Iya itu mah. Cuman gini setidaknya kalau kita tuh walaupun misalkan separah-parahnya pabalatak kalau misalnya kita di ruangan GS gitu, tapi setelah perform itu bersih lagi gitu. Iya, kayak panitia saya sering lihat acak-acakan banget sih Luska gitu. Dan biasanya kita selalu minta apa sih? Minta kresek tambahan. Iya, Ada kita kresek harus Kak. selalu minta kresek. Iya, setiap kali misalkan karena Entah nanti ada yang aneh atau ada yang kayak kan nanti aja Kak sama kita enggak kita mau beresin kita flashbacknya aja. Iya, kan harus ada yang kayak gitu. iya. Ini gitu kita mau oh gitu kan nanti kita beresin. Oh. Ada kayak panitia yang kok Luska minta flashback sih, aneh banget. Ya pasti ada gitu, cuman ya kita udah terbiasa gitu minta flashback buat ya sampah-sampah segala macam biar ya gitu nggak nyampah aja beresnya enak gitu. Kita meninggalkan jadi kita datang dalam ruangan keadaan bersih, kita juga meninggalkan ruangan juga dalam keadaan bersih gitu sih intinya mah. Gitu, walaupun sebenarnya di situ ada yang beresin tapi ya, tetap itu bekas kita. Tanggung jawab kita gitu kan. Masa nanti bekas ingusnya Saci diberesin panitia? Ya, jijik gak sih? Ci nggak boleh gitu lagi ya, Ci. Nggak boleh gitu lagi ya, Ci. Iya. Iya, nggak apa-apa banget sih pada buang hajat. Males gak sih? Tit. Kan nanti. Ya udah dulu. Udah. Pertama nih udah berapa? Udah lama lah. Udah lama banget, udah sejam gitu. Oh gila, udah sejam. Ya udah sejam kita udah nggak kerasa ya, dan bahasanya pun jadi makin kemana-mana gitu. Tadinya kita cuma buat lingga doang, tapi malah ke event. Nanti kayaknya Apa kita dijadiin part gitu ya? Enggak tahu deh. Iya deh, kayaknya kayak ada spesial buat apa sih, kayak kalau kesah di event gitu. Iya. Digituin aja. part dua ya. Oh, itu bagi Buat di part 2. Mungkin cukup sekian aja plus case-nya episode pertama gestar Lingga. Makasih banyak ya Lingga Makasih buat udah datang meluangkan ke sini ya. waktunya. Papa. Makasih banyak meluangkan waktu kesini, kalian yang meluangkan waktu kesini. Iya, tahu gak sih? Tadi Siva bilang apa? Apa? Makasih banyak Udah. meluangkan waktunya. Kesini. Lingga yang diwawancara, tapi kita yang datang ke rumahnya Lingga. Iya, tuh bayangin. Udahlah. Ini tuh apa, pengorbanan banget ya. Kita harus bayangin rumah aku jauh loh sini.
Ya udahlah, nggak apa-apa. Temu kangen juga, soalnya udah lama banget ya kan. Ya temu kangen sama anaknya aja. Sama istrinya, lagi biasa aja. Ya udah, mungkin cukup sekian dari kita. Tunggu Luskes episode kedua ya. Itu guys. Gestarnya siapa lagi? ditebak Oh iya, buat kalian yang misalnya Luskes kan sekarang lagi bikin Luskes, Luska Podcast, kalian komen di bawah, misalnya kayak panggil sini dong kak, buat di ngobrol sama kita, mau itu ex-member ya, Iya. mau itu ex-member. Tapi kalau bisa di Bandung ya, karena kalau misalkan Iya, maksudnya yang di Bandung dan yang mau ke studionya Luska Iya, gitu. iya. Mau itu siapa sih, mau itu ex-member, mau itu siapapun itu. ya misalkan public figure Ridwan Kamil gitu. Jadi Pak ini tuh Ya anak di Jepangan lah ya, biar gampang ya anak Iya, di siapa Jepangan. biar kita nggak apa-apa lah. Paling gampang. sampai terbanting guys. Ya. Oke guys, cukup sekian Belum dari Udah? sama. Oke guys, cukup sekian dari Luskesnya Luska yang Pertama. episode pertama. Dadah. See you di next post apa? Luskes. Maaf ya guys, kita baru pertama kali jadi ngomongnya masih agak Ya, maaf itu dah dari Balai Enda. Maaf ya, kita masih belajar. Semoga nanti kita kedepannya makin Baik. terbiasa dan makin lebih baik dari yang Dadah, terima Dadah kasih. semuanya. Gestar tet dah. Perkenalkan, ulangi lagi ya. jangan ulangi lagi, tadi soalnya udah ada pantun lebat. Ya tadi potong mah bener. Langsung perkenalan aja. Halo semuanya, jangan halo semuanya sih.